Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Abdurrahman, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi kami, yaitu logika ilmu dan berpikir ilmiah. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu pengertian logika. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logike, kata kerja, dan kata bendanya adalah logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan secara perkataan dan dinyatakan dalam bahasa. Atau lebih sederhana lagi, yaitu perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Menurut Aristoteles, logika merupakan ilmu pengetahuan untuk membuat penyimpulan yang tepat. Menurutnya, logika merupakan fondasi yang penting bagi setiap jenis pengetahuan. Logika adalah ilmu dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum-hukum penelataran yang dengan tepat. Ada juga yang melandaskan bahwa logika merupakan ilmu pengetahuan tetapi sekaligus kecakapan atau keterampilan untuk berpikir secara tepat, lurus, dan teratur. Selanjutnya yaitu fungsi logika. Seorang tokoh yang bernama John Henry Clapper mengungkapkan bahwa dengan logika kita dapat yang pertama membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Selanjutnya yaitu menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam. Yang terakhir yaitu meningkatkan rasa ingin menggapai kebenaran guna menghindari kesesatan dan ataupun kekeliruan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akan lanjutkan materi tentang ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'alu yang berarti mengerti dan memahami benar-benar. Ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Kemudian tentang sifat ilmu yang penting. 1. Universal. Universal yaitu yang berlaku umum lintas ruang dan waktu yang berada di bumi ini. Yang kedua, communicable. Communicable yaitu dapat dikomunikasikan dan memberikan pengetahuan baru kepada orang lain. Yang ketiga, progresif, yaitu adanya kemajuan, perkembangan atau peningkatan yang merupakan tuntunan modern. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Akmaluddin Botaboga. Saya akan meneruskan materi yang di bawah. Logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ilmu ini mempelajari tentang kecakapan untuk berpikir secara luas, tepat, dan teratur. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, macam-macam logika. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Cara-cara berpikir logis. Yang pertama, induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual.
Yang kedua, deduksi adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke kesimpulan yang bersifat khusus. Yang ketiga, analogi adalah cara berpikir dengan cara membuktikan dengan hal yang serupa dan sudah diketahui sebelumnya. Baik, kita masuk ke kesalahan-kesalahan berpikir. Yang pertama, fallacy of dramatic intensity. Yang kedua, fallacy of retrospective determinism. Yang ketiga, fallacy of mixflation. Yang keempat, argumentum and persuasion. Yang kelima, fallacy of composition. Yang keenam, black and white fallacy. Yang ketujuh, argumentum and measuria. Yang ke-8, the flash of the other's bed middle trim. Baik, yang terakhir, fallacy determinisme paranoid. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman sekalian bisa mengetahuinya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa ditanyakan.